Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Khairiyah. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mengenai Khulafaur Rasyidin. Baik, di sini bisa kita lihat peta konsepnya Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Yaitu 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 khalifah tadi, yang pertama kita akan mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jamadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran, serta memperluas dakwah Islamiyah. Berikutnya, keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali. Di antaranya itu rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraish dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Umar memerintah selama 10 tahun dan Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Prestasi Umar bin Khattab memperluas dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak, mendirikan pengadilan, membentuk jawatan kepolisian, mendirikan jawatan pekerjaan, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang. Selanjutnya kita lihat keteladanan dari Umar bin Khattab. Yang pertama, keberaniannya, suka bermusyawarah, bersifat adil, bersikap toleransi, bersikap sederhana, dan bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan sebagai khalifah terdiri dari 2 periode. Periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada periode pertama ini, segalanya berjalan dengan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa
kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan itu banyak sekali. Di antaranya memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur, memperbanyak naskah Al-Quran, membangun bendungan, membangun perekonomian, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan, dan mendirikan masjid-masjid. Dan adapun keteladanan karakter Utsman bin Affan yang bisa kita contoh yaitu sikap kedermawanannya, sikap keadilan, kesederhanaan. Kemudian sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fatu Mekah, serta sikap kejujurannya. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya selama 6 tahun. Adapun keteladanan karakter dari Ali bin Abi Thalib yaitu cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak. Di antaranya dalam memperluas dakwah Islam, dalam urusan politik, serta dalam urusan pembangunan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Dauli yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Quran dan hadis. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa meneladani sikap dari 4 khalifah tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.